Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Putri Kinasih dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan video ini dibuat untuk melaksanakan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Materi yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikan untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibedakan menjadi atas 3 dasar kelompok, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif yaitu berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya, jumlah pengangguran di Indonesia. Yang kedua, teori ekonomi, yaitu mereka kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakannya kebijakan ekonomi. Teori ekonomi terbagi atas ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang ketiga, ekonomi terapan, yaitu dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Kegunaan ilmu ekonomi. Yang pertama, mengajarkan cara berpikir. Yang kedua, memahami masyarakat dengan lebih baik. Yang ketiga, memahami persoalan-persoalan global. Yang keempat, menjadikan kita pemilih yang kompeten. Materi kedua, masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aliran modern dibagi menjadi 3, yaitu what and how much, how, dan for whom. Materi selanjutnya, konsep permintaan. Konsep dasar teori permintaan. Definisi permintaan. Permintaan adalah kuantitas barang jasa yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara kuantitas yang diminta ODX dengan sekumpulan variabel spesifik yang mempengaruhi permintaan dari barang atau jasa tersebut. Ada 3 jenis permintaan, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absurd. Permintaan efektif adalah permintaan yang dari konsumen atau pembeli yang disertai oleh kemampuan berbayar. Permintaan potensial yaitu konsumen mampu membeli tetapi belum melakukan pembelian. Selanjutnya, permintaan absurd, yaitu permintaan yang tidak disertai kemampuan membayar harganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, harga barang atau jasa yang terkait, dan lain-lain. Materi yang keempat, konsep penawaran. Konsep dasar teori penawaran. Definisi penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual di pasar yang tergantung pada sejumlah besar variabel. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara kuantitas yang ditawarkan QSX dengan sekumpulan variabel spesifik yang mempengaruhi penawaran dan barang jasa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang X yang ditawarkan. 2, harga input atau bahan baku. Yang ketiga, harga produk lain bukan X yang berkaitan dalam produksi PR. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada harga tertentu. Jenis-jenis keseimbangan pasar. Yang pertama, keseimbangan pasar jangka pendek. Yang kedua, keseimbangan pasar jangka panjang. Fungsi keseimbangan pasar. Yang pertama, distribusi produk. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, penyerapan tenaga kerja. Yang kelima, barang dan jasa. Materi keenam, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Rumus untuk menghitung besar elastisitas sebagai berikut. Tingkat kurva elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas sempurna. Yang kedua, tidak elastis sempurna. Yang ketiga, elastis uniter. Yang ketiga, tidak elastis. Yang keempat, elastis. Faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, persentase pendapat yang dibelanjakan. Yang ketiga, jangka waktu analis. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur besarnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan-perubahan harga yang bersangkutan. Rumus elastisitas penawaran tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah tingkat elastisitas penawaran.
Penting dalam menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama, kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Yang kedua, jangka waktu analis. Yang ketiga, stok persediaan. Yang keempat, kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Sekian video pembelajaran teori ekonomi mikro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.